Counseling Gizi Athlete Sprinter. Like, share and subscribe. Halo, selamat malam. Selamat malam. Baik Kak, kalau boleh tahu Kak apa kabarnya malam ini Kak? Ya, kabar baik. Baik Kak, sebelumnya Kak perkenalkan kami mahasiswa dari STIK Santa Elizabeth Medan, terkhususnya kami dari Prodi Gizi Kak. Nah, kemudian Kak untuk lebih lanjut lagi Kak dalam perbincangan kita pada malam hari ini, bagaimana kalau kita saling kenal Kak? Izin Kak perkenalkan, saya Robertus Celombanua. Di sini saya ditemani dengan dua orang kawan-kawan saya. Bagaimana kakak yang lain? Apakah boleh bisa memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Wina Daily. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Anita Susanti. Baik, terima kasih buat teman-teman. Kemudian Kak, kami sudah memperkenalkan diri. Bagaimana juga kami minta izin untuk kepada Kakak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Novita Talumbanua. Saya mahasiswa Universitas Palangkaraya. Oh, baiklah Kak. Kak, kalau boleh tahu, Kakak biasanya suka dipanggil apa Kak? Kalau di sini dipanggil Novita sih. Kak Novita. Halo Kak Novita. Halo. Baiklah Kak, kita mulai Kak ya. Kalau boleh tahu Kak, sebelumnya apakah Kakak sudah pernah melakukan konseling gizi sebelumnya Kak? Kalau konseling tentang tanya jawab sih sudah, tapi bukan sesama mahasiswa, tetapi sama anak-anak SD sama anak SMP. Ya. Kemudian kan Kak, di sini kita akan melakukan proses konseling gizi, khususnya kebutuhan gizi atlet Kak. Nah, sebelumnya Kak, saya akan menjelaskan proses konseling yang akan kita lakukan selama beberapa menit ke depannya Kak. Nah, di sini Kak, yang pertama itu kita membangun dasar konseling seperti yang kita dilakukan di fase pembukaan tadi Kak. Kemudian menggali permasalahan atau informasi, kemudian melakukan intervensi gizi, kemudian melakukan terminasi atau di fase penutup Kak. Nah, bagaimana Kak? Apakah Kakak bisa melakukan proses konseling gizi saat ini? Siap, lanjutkan. Baik Kak, terima kasih Kak. Baik, kemudian di saudari ini. Baiklah Kak Novita, kalau boleh tahu, umur kakak sekarang berapa? 19 tahun. Ya, dan kalau boleh tahu, alamat kakak sekarang di mana ya? Alamat di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, di Jalan Semat. Oh, baiklah Kak. Jenis olahraga apa yang bisa kakak ikuti? Baik, jenis olahraga yang bisa kakak ikuti itu ada sprinter dan menengah, tapi yang sering saya ikutkan event itu ada nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, estafet, dan mixed. Itu adalah nomor lomba yang sering saya ikutkan di nasional maupun di provinsi. Baiklah Kak, kemudian aktivitas kakak sehari-hari bisa disebutkan Kak? Nah, kalau aktivitas yang prioritasnya dulu kuliah, baru latihan. Oh gitu ya Kak. Apa kakak sudah pernah mengukur tinggi badan dan berat badannya?
Ya, sudah tingginya 156 dan berat badannya 49. Oh ya Kak. Baiklah Kak. Apakah Kakak bisa menceritakan makanan apa saja Kakak konsumsi sebelum bertanding, ketika bertanding dan sesudah bertanding? Oke, baik. Untuk makanan dan vitamin serta mineral yang saya konsumsi juga itu tergantung kalori setiap atlet. Nah, dari saya sendiri itu harus memenuhi kalori saya. Misalnya harus dipenuhi kayak isi piring gitu kan. Ada nasi, ada daging, ada telur, ada buah, dan ada minumannya. Seperti itu ya. Kalau karbohidratnya itu saya kasih nasi. Seperti kalau lauknya itu lauk pauknya ada lemak yang seperti dada, dan kalau proteinnya bisa saya konsumsi juga telur. Nah, pada saat saya berlomba, sebelum saya berlomba, pada malam harinya saya akan minum vitamin seperti CDR yang bisa menjaga tulang saya, dan minum Neurobion. Itu adalah vitamin bisa tambah darah, dan itu juga bisa menambahkan imun dalam tubuh saya. Nah, terus untuk makanan sendiri pada pagi harinya saya akan minum susu, dan kalau kan kalau pagi itu saya biasanya cuma minum susu sama makan roti dan makan buah. Dikarenakan kalau pagi itu kalau saya sendiri karena tidak kalau pagi itu tidak terbiasa makan nasi gitu ya. Tapi kalau sore, kalau lombanya sore, baru saya bisa mengonsumsi makanan kayak makanan berat gitu ya. Tuh, kalau sesudah lomba, nah saya bisa mengonsumsi susu coklat, ada buah, jus, dan ditambah dengan vitamin. Gitu. Oh, baiklah Kak. Kalau boleh tahu porsinya gimana Kak? Misalnya nasi kan porsinya 2 centong Kakak konsumsi. Misalnya berapa ya Kak? Contoh Kakak porsinya gitu Kak. Nah, untuk porsinya sendiri itu tergantung atletnya sebenarnya. Itu tidak itu tidak itu dibebaskan oleh siapapun, itu dibebaskan. Namun itu tergantung atletnya mau makan berapa centong, atau eh, bisa dibilang 1 atau 2 centong lah. Tapi kalau memang siang hari itu kan memang jadwalnya makan loh. Nah, kan lombanya sore nih, contohnya lombanya sore. Nah, dia tuh makan makanan berat seperti nasi. Nah, itu tergantung dia makannya bebas. Jadi pada umumnya dia makan, itu tidak dilarang. Itu bebas. Soalnya yang paling harus diperlihatkan atau harus diikuti itu adalah jadwal makan dan waktu makan sebelum lomba dan sesudah lomba. Misalnya kan kalau kita sebelum lomba itu kita harus makan 1 sampai 2 jam sebelum lomba, itu maksimalnya ya, maksimalnya 2 jam ya. Sebelum lomba harus sudah makan di situ. Soalnya kalau contohnya kita makan 1 jam setelah itu lomba, nah itu bisa menghancurkan imun-imun dalam tubuh kita, seperti kayak lemak kita, bisa juga merusak apa yang ada dalam lambung kita. Karena kita kan ini mau lomba nih. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan itu adalah waktu kita makan, gitu ya. Oh, baiklah Kak. Apakah juga makanan Kakak ini selalu habis? Nah, ya, kalau makanan habis itu kita kan gini, nah kita itu selalu menghabiskan. Nah, cuman ada juga hal-hal kalau kita itu udah habis makan, makanya tadi ada dibilang ada kita kasih 1 centong atau 2 centong dulu, secukupnya dulu, baru nanti bisa ditambah. Makanya saya bilang tadi itu bebas, gitu ya. Kalau saya yang makan sih selalu habis karena kan sudah disesuaikan dengan tubuh juga, begitu. Oh gitu ya Kak. Kemudian apakah ada suplemen yang Kakak konsumsi ketika bertanding? Misalnya kayak minum vitamin C gitu Kak. Nah, sebelum bertanding itu tadi kan saya sudah bilang vitamin ada CDR.
Nah, CDR itu mengandung vitamin D, yang dimana vitamin D itu untuk menjaga tulang dalam tubuh kita. Ada juga vitamin rekdosom dan neurobion itu. Itu kan neurobion itu vitamin vitamin A dan B ya. Sama kalau rekdosom itu mengandung vitamin C, D, dan A. Dan juga begitu juga dengan CDR. Makanya tadi saya bilang suplemen dan vitamin-vitamin itu. Gitu ya. Gitu ya, Kak. Selanjutnya, apakah ada minuman sport drink yang kakak konsumsi ketika bertanding? Nah, kalau untuk minuman sendiri itu benarnya ada kan, kayak ada sasetnya itu, cuman itu tidak bisa memenuhi kalori saya ya. Makanya nanti kalau saya mau berlomba itu saya lebih baik minum mineral, minum susu, atau minum ion. Soalnya semua tergantung daya tubuh atlet sendiri, apakah dia bisa mengonsumsi itu atau tidak. Jadi kalau saya sendiri tidak bisa, makanya saya menggantinya dengan ion dan susu atau mineral. Oh, baik gitu ya, Kak. Baik, dilanjutkan oleh Saudari Anita. Baiklah Kak, selanjutnya di sini setelah kami melakukan perhitungan tadi seperti yang Kakak bilang tadi, tinggi badannya 156, kemudian berat badannya 49 kg. Benar begitu kan Kak? Ya Kak, di sini IMP yang kami hitung yaitu 20,16. Nah, ini dalam kategori normal. Kemudian untuk kalorinya sendiri yang kami hitung di sini kalorinya 2.766,60 kilokalori. Selanjutnya Kak, di sini kami ada sedikit menjelaskan materi yang akan kami tampilkan dalam bentuk leaflet Kak. Nah, baik Kak, di sini kami ada sedikit materi atau dalam bentuk leaflet yang akan kami jelaskan, Kak. Nah, mulai dari yang pertama, Kak, di situ ada pengertian dari sprinter atau lari cepat. Nah, sprinter atau lari cepat merupakan kompetisi atletik secara individu mencakup jarak dari 60 meter hingga 400 meter. Rintangan utamanya terletak pada pengembangan daya melalui energi aktivitas yang lebih pendek, yaitu 100 meter dan 200 meter. Kemudian dengan glikolitik atau aktivitas yang lebih lama, yaitu 400 meter. Nah, klasifikasi kompetisi sprint itu pada tingkat olimpiade yaitu ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Benar begitu ya kan, Kak? Iya, benar. Kemudian di sini ada prinsip dietnya juga, Kak. Yang pertama, energi cukup, yaitu karbohidrat 60-65%. Kemudian ada lemak 20%. Kemudian lemak ini berfungsi sebagai sumber tenaga. Kemudian ada protein 15-20% yang berfungsi untuk membangun, mempertahankan, dan memperbaiki semua jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga ada zat pengatur atau vitamin dan mineral yang cukup yang membantu proses metabolisme. Kemudian yang terakhir ada air. Kemudian juga di sini Kak ada makanan pra pertandingan. Nah, di sini pertandingan pada periode ini penyediaan makanan harus benar-benar dapat memenuhi kuantitas dan kualitas gizi yang baik. Nah, 2-3 jam sebelum pertandingan, sebaiknya makanan terdiri atas menu ringan yang tinggi karbohidrat kompleks. Kemudian ada juga syarat makanan ketika pertandingan. Nah, pola hidangan yang dapat dikonsumsi atlet sesaat menjelang pertandingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3-4 jam sebelum bertanding, makanan utama yang terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk, dan buah. Kemudian 2-3 jam sebelum bertanding, makanan kecil seperti roti atau crackers. Kemudian yang ketiga, 1-2 jam sebelum bertanding, cairan atau minuman.
Kemudian yang terakhir, saat pertandingan dianjurkan untuk memberikan makanan dalam bentuk cair guna memudahkan lambung dalam mencernanya secara cepat. Kemudian di sini ada juga Kak masa pemulihannya. Yang pertama yaitu segera setelah bertanding berikan 1-2 gelas air dengan suhu 10 derajat Celcius. Yang kedua, 30 menit setelah bertanding dianjurkan minum jus buah 1 gelas seperti jus belimbing, jus tomat atau jus buah yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada 1 jam setelah bertanding kembali minum jus buah 1 gelas dan makanan yang ringan yang mempunyai karbohidrat senilai 300 kalori. Kemudian yang keempat, 2 jam setelah bertanding, berikan makanan lengkap dengan porsi kecil. Kemudian untuk kebutuhan cairannya sendiri, yang pertama ada cairan bersifat hipotonik, di mana kadar gula kurang dari 2,5 gram per 100 cc air. Kemudian suhu minuman berkisar antara 8-13 derajat Celcius. Nah, umumnya 10 derajat Celcius. Yang ketiga, 10-15 menit sebelum bertanding, minum 100-400 cc air. Kemudian yang keempat, selama bertanding minumlah 100-200 cc air setiap 10-15 menit. Terutama pada saat bertanding di tempat yang panas, guna menghindari dehidrasi. Kemudian Kak, di sini ada juga kami buat contoh menu dalam sehari yang dapat dikonsumsi, seperti pada pagi hari ada telur rebus, nasi soto, buah pir, dan susu. Ini paginya bisa kita sarapan sekitar jam 7 atau jam 6. Kemudian untuk selingan pukul 10 bisa buah pisang atau crackers. Kemudian siang hari pukul 12 ada nasi putih, tempe goreng, dan jus jeruk. Kemudian untuk selingan sore hari kira-kira pukul 16 bisa dikonsumsi jus alpukat, bubur kacang hijau. Kemudian untuk malam hari sekitar pukul 19 ada nasi putih, ikan gabus, sambal, sayur sawi tumis, tahu goreng, dan semangka. Kemudian untuk tambahan malamnya bisa dikonsumsi susu kedelai dan air putih. Kemudian yang terakhir Kak, di sini ada makanan yang dianjurkan. Yang pertama, sumber karbohidrat kompleks dan low glycemic index seperti biji-bijian utuh, sereal, beras merah, pasta gandum, dan roti gandum. Kemudian ada sumber protein seperti daging ayam dan sapi tanpa gaji, maksudnya tanpa lemak, Kak. Kemudian ada kalkun, telur, ikan, tahu tempe, dan susu rendah lemak. Yang ketiga ada sumber lemak terjenuh seperti kedelai, ikan salmon, margarin, dan minyak jagung. Kemudian ada sayur dan buah-buahan segar tanpa pengawet dan low glycemic seperti wortel, buncis, gambas, dan kacang. Yang terakhir jus suplemen makanan dalam bentuk cair atau jelly. Seperti itu Kak. Jadi Kak, sesuai dengan materi yang kami jelaskan ini, apakah Kakak ada pertanyaan? Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan sendiri dari saya itu tidak ada. Baik Kak, kemudian Kak, dari materi kita tadi, apakah ada sedikit yang bisa Kakak simpulkan? Oke, baik. Dari materi yang kamu simpulkan tadi, simpulannya itu kita harus menjaga pola makan ya. Menjaga pola makan seorang atlet. Apalagi tadi tentang waktu makannya, tadi udah ditentukan waktu makannya. Tentunya kita harus menyesuaikan waktu dan harinya kita lomba. Nah, pada saat makan makanan itu yang kita konsumsi tadi, seperti yang kamu bilang tadi kan, contohnya pada siang hari ini kita harus makan nasi atau dada ayam. Itu benar ya, sebenarnya itu sangat benar. Cuman kita harus, yang lebih penting itu harus melihat waktunya. Itu aja sih kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya Kak, terima kasih ya Kak. Kemudian di sini sedikit ya Kak. Ya, jadi benar apa yang Kakak katakan tadi. Kebutuhan gizi seorang atlet itu sangat perlu diperhatikan, seperti kebutuhan gizi makro yang terdiri dari karbohidrat,
protein, kemudian zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin, mineral, dan elektrolit. Nah, ini perlu diperhatikan agar atlet dapat menunjukkan performa yang terbaiknya seperti itu, ya kan Kak? Iya. Baik Kak, di sini baiklah konseling kita juga sudah berakhir Kak. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kakak berikan kepada kami sehingga kita dapat bertemu pada malam hari ini. Seperti itu ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih juga karena sudah mempercayai saya untuk menjadi topik pewawancaraan kalian dan konseling kalian pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat. Salam Santa Elizabeth.